Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gempa tidak hanya terjadi atau terasa di daerah Banten, tetapi juga di Jakarta, kemudian juga di Bogor, di Depok. Ini juga merasakan gempa yang terjadi sekitar pukul 16:05 tadi. Baik, pemirsa, kami masih terus akan mencoba untuk menghubungi Ibu Dwi Korita dan untuk sementara kami akan memperlihatkan informasi dan juga gambar terkait dengan suasana gempa yang terjadi. Ini kita melihat banyak warga yang kemudian keluar dari tempat mereka. Gempa coy. Ngeringis sedap coy. Ada suasana di sini di mana masyarakat ada kepanikan terkait dengan gempa yang terjadi beberapa menit yang lalu. Ngeringis sedap coy. Dan gempa ini sekali lagi kami informasikan tidak berpotensi tsunami. Gempa coy. Ngeringis sedap coy. Goyang kak. Gempa coy. Ngeringis sedap coy. Informasikan pemirsa bahwa baru saja tadi terjadi gempa pada pukul 16:05, gempa dengan magnitudo 6,7 dengan kedalaman 10 km. Dan ini lokasi terjadi di barat daya Sumur, Banten. Dan sekali lagi kami informasikan tidak berpotensi tsunami. Dan saat ini sudah tersambung bersama kami Kepala BMKG Ibu Dwi Korita. Selamat sore Ibu Rita. Ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rita, mungkin bisa diberikan informasi kepada masyarakat terkait gempa yang baru saja terjadi beberapa menit yang lalu, Ibu. Baik, memang benar pada hari ini tanggal 14 Januari 2022, tepatnya pukul 16:05:41 waktu Indonesia Barat, telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6,7 dan posisinya pada lintang 7,01 lintang selatan, jadi kurang lebih 7 derajat lintang selatan dan 105,26 bujur timur, kedalaman 10 km, tepatnya di Samudra Hindia, di selatan ujung Kulon. Kami masih terus memonitor, tidak berpotensi tsunami, namun kami tetap memonitor tinggi muka air laut. Apabila ada gejala kenaikan, akan segera kami informasikan, tetapi sampai saat ini tidak terdeteksi dan dalam perhitungan matematik tidak berpotensi tsunami. Demikian. Baik, tidak berpotensi tsunami begitu ya Bu ya? Ya. Baik. Baik, terkait dengan karakteristik gempa ini sendiri seperti apa Bu Dwi Korita? Ini sedang kami hitung bagaimana mekanismenya, apakah karena patahan yang ada di dasar laut, apakah mekanisme geraknya naik atau turun atau geser, ini kami masih menghitung. Tapi harus segera diinformasikan bahwa benar terjadi gempa di lokasi tersebut agar masyarakat mewaspadai hal tersebut. Oke. Baik, untuk mewaspadai terutama gempa susulan, Bu Rita, seperti apa mungkin informasi yang Anda bisa sampaikan juga kepada masyarakat? Mungkin saat ini masyarakat juga masih berada di luar ruangan, seperti itu berapa lama untuk mereka bisa kembali lagi beraktivitas seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan Ibu Rita?
selama bangunannya masih kokoh ya, tidak ada kerusakan, dan lantainya tidak tinggi, itu kami masih ada di situ. Karena ruang operasional BMKG ini di lantai 2 dan bangunannya masih bagus, kami masih bertahan di situ. Jadi masih cukup kuat. Maksud saya masyarakat pun kalau kondisi bangunan tinggalnya masih utuh, masih bagus ya, masih kokoh maksud saya, silakan untuk artinya sudah relatif aman ya. Namun kami tidak bisa memastikan apakah akan terjadi gempa susulan. Yang jelas belum tidak terjadi saat ini. Oleh karena itu kami tetap terus memonitor, perkembangannya akan segera kami sampaikan dalam press conference nanti. Kapan ini Bu untuk konferensi pers yang akan digelar? Untuk SOP-nya paling tidak 2 jam setelah ini. Karena kalau tsunami itu harus kita tunggu 2 jam. Untuk jadi tsunami. Setelah 2 jam, ini kan tidak berpotensi tsunami, ya. Tapi kami harus tetap mewaspadai lah istilahnya harus mewaspadai apakah ada susulan lagi. Jadi selama 2 jam ini kami harus berkonsentrasi untuk memastikan segala sesuatu yang dapat kemungkinan terjadi. Baik, untuk memonitor tadi seperti Ibu katakan begitu ya, untuk memonitor permukaan air laut dan lain-lain, ini dibutuhkan waktu berapa lama, Bu Rita? Itu tadi 2 jam. Sebetulnya saat ini pun sudah kami monitor ya, sudah belum ada indikasi apa-apa, tapi ini ada semacam SOP ya. SOP ini juga sudah teruji secara kesepakatan 28 negara di Samudra Hindia. Ini kan Samudra Hindia. Kebetulan yang memimpin Indonesia, BMKG. Jadi kami tunggu itu 2 jam. Kalau memang 2 jam ini tidak terjadi hal-hal yang signifikan, bisa segera kami lakukan press conference. Baik, Ibu Rita, tadi Anda katakan lokasi ini di 7,01 Lintang Selatan, 105,26 Bujur Timur, di Samudra Hindia, tepatnya di selatan ujung kulon Sumur, Banten, begitu Bu. Mungkin Ibu bisa gambarkan seperti apa karakteristik dari wilayah ini, apakah ini di bawah lempengan apa atau seperti apa Bu ini wilayahnya? Justru itu, ini yang sedang kami cermati. Tapi nanti akan kami sampaikan segera. Karena kami masih mengumpulkan beberapa data dan informasi. Akan segera kami sampaikan. Oke. Baik, berarti belum ada informasi detail ya Bu ya, yang saat ini masih dikumpulkan oleh pihak BMKG terkait dengan karakteristik gempanya dan lain-lain begitu ya Ibu Dwi Korita ya? Ya, kami sedang mengumpulkan ini. Yang penting dalam perhitungan tidak berpotensi tsunami. Itu karena kalau potensi tsunami harus segera kami umumkan, tidak bisa ditunda. Itu. Sekarang bagaimana mekanismenya, ini perlu waktu beberapa menit lagi dalam perhitungan. Baik, jadi kepada masyarakat yang menyaksikan saat ini gempa yang terjadi ini tidak berpotensi tsunami, tetapi diminta masyarakat untuk waspada begitu ya Bu terhadap gempa susulan. Oke. Baik. Bagaimana dengan pusat episentrumnya sendiri, Ibu Rita? Ya itu tadi di pusat gempanya ya, gempanya atau hiposenternya ini berada di selatan ujung kulon. Posisi tadi 7,01 Lintang Selatan tadi ya Bu ya? Ya, itu dan kedalamannya 10 km. Bujur timurnya 105,26 derajat. Oke, ya. Baik. Jadi saya melihat mohon dulu, mohon maaf ya. Bagaimana Ibu Rita? Ya, kami mohon waktu dulu ini untuk konsentrasi dalam perhitungan. Akan segera kami sampaikan dengan adanya perkembangan. Ini
sudah terdeteksi juga tingkat guncangannya. Ini intensitasnya intensitasnya 4 atau berapa? Intensitasnya, ini mungkin bisa dijelaskan Bu, maksudnya seperti apa? Jadi setiap ada gempa, ini kan dengan kekuatan tertentu akan mengakibatkan guncangan tertentu pada jenis tanah atau batuan tertentu. Nah, dari hasil analisis kami, tingkat guncangan yang tertinggi adalah mencapai skala 6. Skala 6 itu berarti cukup kuat ini bangunannya. Iya, ada beberapa bangunan yang kalau tidak kuat bisa runtuh kalau tidak standar bangunan gempa, terutama non-engineered building atau bangunan yang yang tidak engineered ya, itu bisa runtuh, terutama yang di wilayah Ujung Kulon. Baik, berarti ya, intensitas yang terjadi ini sekarang dalam skala 4 begitu Bu Irita? Skala 6, tertinggi 6. Tertinggi 6. Kalau yang terjadi tadi ya, intensitasnya berapa Ibu? Ini yang gempa tadi itu. Magnitudonya 6,7. Itu magnitudo, kekuatan gempanya. Nah, dampak guncangannya, ini yang terdampak tertinggi itu dengan intensitas guncangan 6. Itu di wilayah di Sikeusik, sekitar Ujung Kulon. Nah, ini kalau untuk rumah-rumah yang tidak mengikuti standar bangunan tahan gempa, ini bisa rusak. Oke, artinya efek gempa di wilayah sekitar pusat gempa ini dikhawatirkan bisa merusak atau membuat bangunan terutama yang rangka ataupun konstruksinya tidak kokoh. Ini menimbulkan kerusakan yang cukup berat begitu ya Ibu Rita. Oke, dan ini belum ada informasi ya Bu ya dari sana bagaimana dampak gempa di wilayah sekitar pusat gempa yang terjadi. Kami sedang mencari informasi itu. Kami sedang mengumpulkan informasi itu. Baik. Dan ini sampai DKI Jawa Barat ini intensitasnya 4 sampai DKI. Jadi gedung kami tadi juga terayun juga, ya. Tapi alhamdulillah tidak rusak ya. Nah ini semoga saja tidak banyak bangunan yang rusak. Oke. Karena intensitas 4 ini kalau bangunannya tidak standar bangunan tahan gempa juga bisa rusak. Nah, retak lah paling tidak. Baik. Ya. Kalau di pusat gempanya ini intensitasnya bisa sampai 6, bagaimana dengan wilayah-wilayah yang merasakan dampak gempa begitu? Tadi ada laporan Jakarta merasakan, Bogor merasakan, Depok juga merasakan guncangan gempa. Nah, wilayah-wilayah merasakan ini akan seperti apa Ibu intensitasnya dengan magnitudo 6,7 ini Bu? Nah, ini dari perhitungan kami yang merasakan itu seluruh Jawa Barat, seluruh Jawa Barat. Sebentar Pak, pada satu datanya Mbak. Baik. Dari petani ternyata seluruh Jawa Barat dan Lampung ini merasakan dengan intensitas 4 ya. Ini misalnya ini saya bacakan dulu ya. Di Kota Tangerang, Ciracas, Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bumi, itu intensitas guncangannya 2 sampai 3. Di Tangerang Selatan, Lembang, Kota Bogor, Pelabuhan Ratu, Kalianda, Bandar Lampung, intensitas guncangannya 3 sampai 4. Nah, yang tadi 6 itu yang di Ujung Kulon. Baik. Cikusik Ujung Kulon, itu yang paling dekat dengan epicenter. Demikian. Terus ini saya sudah memperoleh laporan, ini ada beberapa bangunan yang rusak ini. Di mana Bu? Coba jadi ada beberapa jutaan. Baik. Ibu Dwi Korita, nanti kami akan kembali ke Anda, Ibu.
Sepertinya ini ada kendala juga dalam komunikasi. Kami kurang bisa atau kurang jelas dapat menjelas suara Anda. Nanti akan kami kembali nanti kami akan kembali Ibu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG untuk informasi terkini. Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana untuk melihat situasi saat ini di kawasan Jakarta yang juga tadi merasakan efek gempa, sudah bergabung bersama kami Valentina Chelsea yang saat ini berada di kawasan SCBD Jakarta. Chelsea, bagaimana suasana di sana saat ini pasca gempa yang terjadi? Ya, saya tadi kurang lebih 20 menit lalu kami mencoba memutari di kawasan Sudirman Bisnis Central District, kemudian saat ini berada di Jalan Sudirman Tamrin. Memang kami melihat banyak sekali, dapat bisa dikatakan ratusan orang ini keluar dari gedung-gedung tinggi yang ada di kawasan SCBD dan Sudirman Tamrin, di mana tadi kami juga sempat melihat bagaimana kepanikan warga Jakarta, khususnya yang berada di dalam gedung pun ini juga saya gambarkan di kawasan Jalan Sudirman Tamrin, tepatnya di seberang salah satu mal perbelanjaan di Senayan. Ini masih banyak sekali warga masyarakat yang masih berada di luar gedung karena memang sesuai arahan dari pihak pengelola gedung, kemudian himbauan ini mereka dihimbau untuk keluar begitu untuk nanti apabila nanti ada gempa susulan. Tadi pun kami juga sempat bertanya kepada para warga ataupun para pekerja yang memang masih melakukan aktivitas di dalam kantor, mereka juga merasakan getaran gempa, di mana informasi terakhir yang kami dapatkan gempa ini tadi dirasakan warga Jakarta sekitar 15 hingga 20 menit lalu, yang merupakan asalnya ini kurang lebih 197 km barat daya dari Jakarta. Sumber gempa ini berada di daerah ataupun provinsi Banten di pukul 16.05 waktu Indonesia Barat dan kekuatannya 6,7 skala Richter. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, Zakia, saya akan mencoba menanyakan kepada salah satu para pekerja yang berada di Jalan Sudirman Tamrin ini terkait dengan tadi bagaimana proses keluar dari gedung dan bagaimana apakah merasakan getaran dari gempa ini. Mungkin bisa dengan selamat sore Mbak. Sore. Dengan Mbak siapa? Dengan Silvi. Oh, Mbak Silvi, ini tadi kebetulan pada saat gempa Mbak Silvi bisa diceritakan posisinya lagi di mana Mbak? Saya lagi di lantai 7 ya Mbak ya. Terus saya juga lagi duduk kan, lagi kerja gitu. Nah terus tiba-tiba juga pada kayak teriak-teriak, ada gempa gitu. Terus emang cukup besar kan ya, 6,7 ya Mbak ya. Terus kan dia kayak rada goyang gitu juga Kak. Makanya kita tadi lari langsung turun tangga darurat gitu. Berarti sempat terjadi ada kepanikan atau memang sudah tahu proses prosedurnya untuk penyelamatan atau bagaimana? Oh, panik banget sih Mbak, bener-bener kayak langsung turun semua gerubuk-gerubuk gitu loh maksudnya. Berarti kan ini masih dalam waktu kerja ya Mbak Silvia. Tadi memang dihimbau dari pengelola gedung memang untuk keluar terlebih dahulu atau bagaimana Mbak? Belum ada sih Mbak, ini kayak inisiatif kita aja sendiri gitu. Soalnya emang bener-bener panik banget gitu kan, apalagi yang di lantai, ini kan sampai lantai 25 ya Mbak ya. Nah untungnya juga kan aku juga di lantai 7 kan yang nggak terlalu tinggi banget, makanya tadi langsung turun. Sebelumnya apakah pernah mengalami ada gempa bumi sebelumnya pada saat bekerja di sini, kemudian apakah sudah ada instruksi dari pengelola, titik kumpul atau bagaimana Mbak? Oh belum ada sih, belum ada kayak, jadi kita kayak belum tahu kalau misalkan gempa tuh harus gimana gitu, memang belum ada evaluasi juga dari pihak gedungnya. Berarti ini masih menunggu di luar karena nanti takut ada gempa susulan? Iya benar, memang kita masih di luar aja gitu. Terima kasih Mbak Silvi. Itu Zakia salah satu pekerja tadi yang bekerja di salah satu gedung pencakar langit di Sudirman Tamrin yang mengatakan bahwa memang tadi mereka berinisiatif begitu untuk keluar karena memang tidak semua pengelola gedung ataupun security itu juga memang mengarahkan. Namun tadi memang kami melihat di kawasan Sudirman Tamrin, khususnya di kawasan SCBD, kami masih mendengar sejumlah pengumuman dari pihak pengelola gedung di dalamnya yang mengatakan bahwa meminta seluruh pekerja, seluruh orang yang berada di dalam gedung tersebut untuk keluar terlebih dahulu. Tidak hanya para pekerja yang berada di gedung, namun kami juga tadi melihat seperti ada supermarket, kemudian hotel, ini juga dihimbau seluruhnya masih untuk keluar karena ditakutkan nanti akan ada gempa susulan.
selain adanya evakuasi dan juga titik kumpul, Zakia, dapat kami sampaikan pula, tadi kami coba memantau untuk lalu lintas di sekitar SCBD dan Sudirman Tamrin. Ini juga masih terbilang normal, kapun tadi kami juga sempat berbincang dengan pihak petugas kepolisian lalu lintas yang berada di kawasan SCBD dan juga Semanggi, Sudirman Tamrin. Dikatakan memang untuk lalu lintas ini tidak begitu terpengaruh begitu, namun memang karena tadi di kawasan Sudirman ini ada beberapa massa ataupun masyarakat yang berkumpul sehingga tadi menyebabkan kemacetan di kawasan SCBD. Zakia. Baik, jika masyarakat saat ini masih terus berada di luar begitu ya, Valentina Chelsea, tadi Anda merasakan juga efek gempa, mungkin Anda bisa ceritakan seperti apa, dan aktivitas di sekitar Anda saat ini bagaimana? Apakah kemudian juga ada pihak-pihak terkait begitu yang mengkoordinasi saat ini masyarakat atau warga terkait untuk waspada gempa susulan? Bagaimana pantauan Anda di sana? Iya, Zakia, tadi pada saat gempa terjadi sekitar pukul 16.05, kebetulan tadi kami tim Metro TV sedang berada di dalam mobil ataupun sedang dalam perjalanan. Namun ketika kami mendapatkan informasi bahwa terjadi gempa, kami pun sempat memutuskan untuk berhenti sejenak di jalan dan tadi bertemu dengan petugas kepolisian di kawasan Semanggi dan juga mengatakan, dan petugas tadi juga membenarkan bahwa ada informasi dari pusat bahwa sedang terjadi gempa dan memang diarahkan para personil kepolisian di lalu lintas ini sudah bersiaga di kawasan tempat-tempat ramai begitu tadi dikatakan untuk nanti mencegah apabila ada kemacetan akibat adanya berkumpulnya warga yang keluar dari gedung-gedung tinggi. Dan untuk saat ini pun masih banyak sekali warga yang khususnya yang berada di gedung-gedung tinggi ini masih diarahkan untuk di luar dan mungkin juga bisa dilihat di sebelah belakang saya ini masih ada petugas satpam yang mengarahkan bahwa para warga yang bekerja di dalam gedung ini masih diarahkan untuk berada di luar. Dan pun juga di tempat saya melaporkan saat ini juga tepat berada di seberang salah satu mal perbelanjaan di kawasan Senayan, di mana jika kita melihat dari jauh masih ada sejumlah warga yang berada di luar. Namun Zakia, kami juga melihat masih ada pula masyarakat ataupun warga yang berada di area dalam, baik itu di kafe-kafe bagian luar, di balkon. Inilah yang kami belum bisa mengkonfirmasi apakah memang dari pihak pengelola mal ini tidak menghimbau masyarakat untuk keluar terlebih dahulu atau memang mereka memutuskan untuk tetap berada di lokasi. Namun untuk di tempat saya melaporkan saat ini di Jalan Sudirman Tamrin, tadi kami baru saja melihat petugas security atau keamanan dari Satpam ini mengarahkan bagi para pekerja yang berada di dalam gedung ini untuk berada di luar terlebih dahulu hingga nanti ada pemberitahuan lanjutan. Zakia. Baik, Valentina Chelsea, terima kasih atas laporannya. Nanti kami akan terus memantau bagaimana perkembangan dari kawasan SCBD pasca gempa bumi yang terjadi tadi.